Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Itu tanda-tanda atau malas? Hadirin yang kami hormati, Bapak Paripurna DPRD Golkar senyumnya Ahok makin bagus, Bro. Biasanya limis ini. Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka jawaban pelaksanaan APBD Provinsi oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat 24 Juni 2016, adalah dalam rangka penyampaian pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat Saudara para anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Saudara para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara para pimpinan Partai Politik Provinsi DKI Jakarta. Rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan media, dan hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami, termasuk pada para anggota DPRD di tengah masa reses bisa menghadiri undangan rapat paripurna ini. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menerima surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal usul persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015. Adapun penyampaian Raperda dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2011. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, DPRD melalui Badan Musyawarah bersama pihak eksekutif telah menyepakati penyelenggaraan rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini dengan agenda tunggal, yaitu pidato Gubernur sebagai pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Berikutnya marilah kita dengarkan pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 dan dilanjutkan dengan penyerahan Raperda dimaksud kepada DPRD yang pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada Saudara Gubernur, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mewakili. Yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam suasana bulan suci Ramadan hari ke-19 dan HUT ke-489 Kota Jakarta tidak dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Melalui rapat paripurna ini, izinkan saya menjelaskan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, berikut ini saya akan menjelaskan tentang realisasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 56,30 triliun dan terrealisasi sebesar 44,2 triliun atau 78,51%, yang terdiri dari pendapatan asli daerah terrealisasi 33,68 triliun atau 88,73% dari target 37,96 triliun rupiah atau 78,51%, yang terdiri dari pendapatan asli daerah terrealisasi 33,68 triliun atau 88,73% dari target 37,96 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pajak daerah 29,07 triliun rupiah atau 89,24% dari target 32,58 triliun rupiah. Distribusi daerah 459,45 miliar rupiah atau 75,32% dari target 610 miliar rupiah. Hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan 527,28 miliar rupiah atau 82,39% dari target 640 miliar rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah 3,62 triliun rupiah atau 87,63% dari target 4,13 triliun rupiah. Komponen yang kedua adalah realisasi pendapatan transfer 8,64 triliun rupiah atau 54,85% dari target 15,74 triliun rupiah. Dan komponen yang ketiga adalah realisasi lain-lain pendapatan yang sah 1,88 triliun rupiah atau 72,65% dari target 2,58 triliun rupiah. Saudara Ketua, para wakil ketua dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, pada bagian berikut saya akan menyampaikan penjelasan tentang realisasi belanja daerah yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung 20,70 triliun rupiah atau 90,11% dari anggaran sebesar 22,98 triliun rupiah, dan realisasi belanja langsung 22,32
triliun rupiah atau 60,82% dari anggaran sebesar 36,70 triliun rupiah. Salah satu komponen dari belanja langsung adalah belanja modal, di antaranya sebagai berikut. Belanja peralatan dan mesin 2 triliun rupiah atau 62,22% dari anggaran sebesar 3,21 triliun rupiah. Belanja gedung dan bangunan 2,06 triliun rupiah atau 60,45% dari anggaran sebesar 3,41 triliun rupiah. Belanja jalan, irigasi dan jaringan 2,68 triliun rupiah atau 61,95% dari anggaran sebesar 4,33 triliun rupiah. Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan antara lain sebagai berikut. Pengembangan sistem transportasi antara lain pengembangan terminal Pulau Gebang, pembebasan tanah untuk koridor MRT sepanjang Jalan Lebak Bulus, Bundaran Senayan, pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT, peningkatan pedestrian, peningkatan jalan-jalan strategis, dan pembangunan jalan layang busway Kapten Tendian Blok M Ciledug. Antisipasi banjir, rob, dan genangan melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir, antara lain pembebasan tanah waduk, pembangunan tanggul pantai, pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai, serta melaksanakan program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project JUFMP dan Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JD. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota melalui perencanaan dan pembangunan rumah susun, diantaranya seperti Rusun KS Tubun, Rusun Cakung Barat, Rusun Rawa Bebek, Rusun Jatinegara Kawang, Rusun Dan Mogot, Rusun Lokpin Rawa Buaya, Rusun Penjaringan, dan Rusun Pulau Gebang. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengadaan alat berat kebersihan, pemeliharaan dan perawatan sarana kebersihan, penanganan sampah pesisir utara Jakarta, serta pembinaan dan sosialisasi gerakan hidup bersih. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau melalui pembangunan RTH dan jalur hijau, diantaranya di Ujung Menteng dan Pasar Minggu. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja melalui pengadaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima, rehabilitasi lokasi binaan, dan penyediaan informasi pasar kerja offline dan online berupa job fair. Pembangunan budaya multikultur melalui pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan Betawi, peremajaan museum dan pembuatan tanggul di pulau-pulau konservasi, penyelenggaraan acara promosi kebudayaan Betawi seperti Festival Kuliner Betawi, acara Abang None, dan Festival Kota Tua. Peningkatan pelayanan publik melalui integrasi sistem informasi pajak online, pengembangan layanan hotline 164, layanan customer service, dan website http pelayanan jakarta.go.id yang berisi informasi jenis prosedur dan persyaratan perizinan, program one day service, dan drive-thru untuk penyelesaian perizinan dan non-perizinan tertentu dalam waktu 1 hari kerja di kantor pelayanan terpadu satu pintu. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan biaya operasi pendidikan atau BOP, pemberian kartu Jakarta Pintar KJP, rehabilitasi gedung sekolah, dan pembinaan kompetensi guru. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui sosialisasi dan promosi jaminan pemberian kesehatan JPK, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 15 rumah sakit umum kecamatan, dan penyelesaian rehabilitasi bangunan puskesmas. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, pada bagian berikut ini saya akan menjelaskan realisasi pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan sebesar 9,20 triliun rupiah yang diantaranya berasal dari sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran 2014, dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015 sebesar 5,45 triliun rupiah digunakan diantaranya untuk penyertaan modal kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT MRT. Dari realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 sebesar 4,93 triliun rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi neraca daerah dan arus kas.
Neraca daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015. Secara garis besar dapat saya sampaikan posisi neraca daerah per 31 Desember 2015 terdiri dari aset sebesar 421,06 triliun rupiah, kewajiban sebesar 956,57 miliar rupiah, dan ekuitas sebesar 420,10 triliun rupiah. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Secara umum dapat saya sampaikan arus kas periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut. Arus kas bersih dan aktivitas operasi sebesar 9,50 triliun rupiah. Arus kas keluar bersih untuk aktivitas investasi sebesar 13,82 triliun rupiah. Arus kas keluar bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar 817,86 miliar rupiah, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar 45,62 miliar rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, dapat saya jelaskan bahwa kami terus melakukan upaya perbaikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, di antaranya melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis Upwork, penerapan sistem informasi perencanaan penganggaran e-planning dan e-budgeting, dan buku kas umum IBKU untuk transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD yang terintegrasi, penyempurnaan sistem informasi penerimaan daerah yang terintegrasi dengan sistem perbankan, inventarisasi aset dan pengembangan sistem informasi aset daerah, penerapan kebijakan pembayaran non-tunai untuk meminimalisasi kecurangan, efisiensi anggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan belanja publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan pada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD. Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang saya sampaikan dalam pidato ini disajikan pada buku rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Akhirnya, eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan terhadap pidato penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RP2 APBD tahun anggaran 2015 yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kota Jakarta. Terima kasih. Berdiri. Kanan, kiri-kiri. Yang berhormat Gubernur serta pimpinan DPRD dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin. Perda yang telah diserahkan oleh saudara Gubernur tersebut akan dicermati lebih lanjut sebagai bahan pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umumnya. Adapun pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada Selasa 28 Juni 2016.
Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, akhirnya atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti jalannya rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada berita nggak? Ada berita nggak? Masa KJP salah gunakan untuk Selama masih buat makan, anak-anak kita kasih. Itu kan dia ada kelebihan hemat, itu punya dia. Jadi kita kan yang penting kita udah bisa baca. Dia beli apa. Karena dia beli daging aja boleh. Itu niatnya kenapa kita taruh KJP ke anak-anak. Kalau dia bisa pakai baju baik, tasnya baik. Dia nggak perlu beli lagi kan, itu hemat buat dia. Kalau dulu kan enggak, kalau tiap tahun mesti bikin kwitansi, mesti beli tas baru. Padahal belum tentu dia butuh tas, komponennya ada tas. Jadi kalau udah hemat itu, ya dia bisa pakai. Tapi kalau buat baju baru gitu nggak apa-apa. Boleh, kan untuk anak itu juga kepercayaan diri dia kan. Lebaran kalau kamu ada baju baru kan stres juga. Pak tadi kan dapat dukungan dari Golkar mana ini? Kalau maju lewat parpol nanti konsistensi Bapak yang semula ke jalur independen dipertanyakan gimana Pak? Itu mah orang mau tanya terserah, mau tanya sama teman Ahok, pilih yang mana. Tapi kalau nanti jalur parpol Pak Ahok juga nggak masalah. Sebelumnya kalau teguh di jalur independen. Kan memang kita mau independen. Memang independen kan kita waktu itu asumsi partai nggak mau kasih. Sekarang partai sudah Iya sih kan, nggak bayar lagi kan. dan Pak Ahok bersedia juga gitu parpol. Enggak, saya masih ngomong sama teman Ahok. Makanya saya mau tahu kesiapan mereka. Pribadi secara pribadi tadi Kalau saya pribadi, saya lebih suka independen. Jujur aja. Teman Ahok memperbolehkan Bapak ke parpol bisa. Makanya kita mesti diskusi, saya katakan. Karena kan sekarang yang teman Ahok yang agak terluka kan, diledekin nggak sampai 1 juta gitu loh. Padahal ini jelas 1 juta kok. Ya kan? Pak, pas lebaran open house apa atau pulang kampung Pak? Aku mau pulang kampung nanti. Hari pertama, hari kedua apa gimana Pak? Makanya kita nggak tahu bisa hari kedua apa, lihat dulu lebarannya. Biasanya Lihat ibu saya. iya. Itu pulang kampung terus biasanya ada gitu-gitu aja sih Pak? Apa cuma ngumpul biasa Pak? Nggak ada. Datang ke rumah saudara saya banyak ada yang muslim juga. Berarti bawa pulang kampungnya Pak? Mau ke rumah mana? Rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan media, dan hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami, termasuk pada para anggota DPRD di tengah masa reses bisa menghadiri undangan rapat paripurna ini. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menerima surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal usul persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015. Adapun penyampaian Raperda dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2011. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, DPRD melalui Badan Musyawarah bersama pihak eksekutif telah menyepakati penyelenggaraan rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini dengan agenda tunggal, yaitu pidato Gubernur sebagai pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Berikutnya marilah kita dengarkan pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta
tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 dan dilanjutkan dengan penyerahan Raperda dimaksud kepada DPRD yang pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada Saudara Gubernur, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mewakili. Yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam suasana bulan suci Ramadan hari ke-19 dan HUT ke-489 Kota Jakarta kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Melalui rapat paripurna ini, izinkan saya menjelaskan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, berikut ini saya akan menjelaskan tentang realisasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 56,30 triliun dan terrealisasi sebesar 44,2 triliun atau 78,51%. Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Itu tanda-tanda atau malas. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Golkar senyum Ahok makin bagus, Bro. Biasanya linis ini. Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka jawaban pelaksanaan APBD Provinsi oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Jumat 24 Juni 2016
adalah dalam rangka penyampaian pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat Saudara para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Saudara para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta. Tanggul pantai, pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai, serta melaksanakan program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) dan Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JD. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota melalui perencanaan dan pembangunan rumah susun, diantaranya seperti Rusun KS Tubun, Rusun Cakung Barat, Rusun Rawa Bebek, Rusun Jatinegara Kawang, Rusun Dan Mogot, Rusun Lokpin Rawa Buaya, Rusun Penjaringan, dan Rusun Pulau Gebang. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengadaan alat berat kebersihan, pemeliharaan dan perawatan sarana kebersihan, penanganan sampah pesisir utara Jakarta, serta pembinaan dan sosialisasi gerakan hidup bersih. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau melalui pembangunan RTH dan jalur hijau diantaranya di Ujung Menteng dan Pasar Minggu. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja melalui pengadaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima, rehabilitasi lokasi binaan, dan penyediaan informasi pasar kerja offline dan online berupa job fair. Pembangunan budaya multikultur melalui pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan Betawi, peremajaan museum dan pembuatan tanggul di pulau-pulau konservasi, penyelenggaraan acara promosi kebudayaan Betawi seperti Festival Kuliner Betawi, acara Abang None, dan Festival Kota Tua. Peningkatan pelayanan publik melalui integrasi sistem informasi pajak online, pengembangan layanan hotline 164, layanan customer service, dan website http pelayananjakarta.go.id yang berisi informasi jenis prosedur dan persyaratan perizinan, program one day service, dan drive-thru untuk penyelesaian perizinan dan non-perizinan tertentu dalam waktu 1 hari kerja di kantor pelayanan terpadu satu pintu. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan biaya operasi pendidikan atau BOP, pemberian kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah, dan pembinaan kompetensi guru. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui sosialisasi dan promosi jaminan pemeliharaan kesehatan JPK, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 15 rumah sakit umum kecamatan, dan penyelesaian rehabilitasi bangunan puskesmas. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, pada bagian berikut ini saya akan menjelaskan realisasi pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan sebesar 9,20 triliun rupiah, yang diantaranya berasal dari sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran 2014, dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015 sebesar 5,45 triliun rupiah, digunakan diantaranya untuk penyertaan modal kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT MRT. Dari realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 sebesar 4,93 triliun rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi neraca daerah dan arus kas. Neraca daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015. Secara garis besar dapat saya sampaikan posisi neraca daerah per 31 Desember 2015 terdiri dari pendapatan asli daerah terrealisasi 33,68 triliun atau 88,73% dari target 37,96 triliun
rupiah atau 78,51%, yang terdiri dari pendapatan asli daerah terrealisasi 33,68 triliun atau 88,73% dari target 37,96 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pajak daerah 29,07 triliun rupiah atau 89,24% dari target 32,58 triliun rupiah. Distribusi daerah 459,45 miliar rupiah atau 75,32% dari target 610 miliar rupiah. Hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan 527,28 miliar rupiah atau 82,39% dari target 640 miliar rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah 3,62 triliun rupiah atau 87,63% dari target 4,13 triliun rupiah. Komponen yang kedua adalah realisasi pendapatan transfer 8,64 triliun rupiah atau 54,85% dari target 15,74 triliun rupiah. Dan komponen yang ketiga adalah realisasi lain-lain pendapatan yang sah 1,88 triliun rupiah atau 72,65% dari target 2,58 triliun rupiah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Senat Anggota Dewan yang saya hormati, pada bagian berikut saya akan menyampaikan penjelasan tentang realisasi belanja daerah yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung 20,70 triliun rupiah atau 90,11% dari anggaran sebesar 22,98 triliun rupiah, dan realisasi belanja langsung 22,32 triliun rupiah atau 60,82% dari anggaran sebesar 36,70 triliun rupiah. Salah satu komponen dari belanja langsung adalah belanja modal, yang antaranya sebagai berikut. Belanja peralatan dan mesin 2 triliun rupiah atau 62,22% dari anggaran sebesar 3,21 triliun rupiah. Belanja gedung dan bangunan 2,06 triliun rupiah atau 60,45% dari anggaran sebesar 3,41 triliun rupiah. Belanja jalan, irigasi dan jaringan 2,68 triliun rupiah atau 61,95% dari anggaran sebesar 4,33 triliun rupiah. Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan antara lain sebagai berikut. Pengembangan sistem transportasi antara lain pengembangan terminal Pulau Gebang, pembebasan tanah untuk koridor MRT sepanjang Jalan Lebak Bulus, Bundaran Senayan, pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT, peningkatan pedestrian, peningkatan jalan-jalan strategis, dan pembangunan jalan layang busway Kapten Tendian Blok M Ciledug. Antisipasi banjir, rob, dan genangan melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir antara lain pembebasan tanah waduk, pembangunan dari aset sebesar 421,06 triliun rupiah, kewajiban sebesar 956,57 miliar rupiah, dan ekuitas sebesar 420,10 triliun rupiah. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Secara umum dapat saya sampaikan arus kas periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 9,50 triliun rupiah. Arus kas keluar bersih untuk aktivitas investasi sebesar 13,82 triliun rupiah. Arus kas keluar bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar 817,86 miliar rupiah, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar 45,62 miliar rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, dapat saya jelaskan bahwa kami terus melakukan upaya perbaikan demi terwujudnya pengeluaran keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, di antaranya melalui
penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akronim, penerapan sistem informasi perencanaan penganggaran, e-planning dan e-budgeting, dan buku kas umum IBKU untuk transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD yang terintegrasi. Penyempurnaan sistem informasi penerimaan daerah yang terintegrasi dengan sistem perbankan. Inventarisasi aset dan pengembangan sistem informasi aset daerah. Penerapan kebijakan pembayaran non-tunai untuk meminimalisasi kecurangan. Efisiensi anggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan belanja publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan pada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD. Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang saya sampaikan dalam pidato ini disajikan pada buku rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Akhirnya, eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian saudara ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota dewan terhadap pidato penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RP2 APBD tahun anggaran 2015 yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kota Jakarta. Terima kasih. Berdiri. Iya, jangan.